Kemarin tidak ada satupun ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Oke. Tapi tahu saudara dia pergi dengan siapa saja, tahu nggak? Waktu berangkat di tanggal 2 saya tahu, tapi kembalinya bersama siapa saya tidak. Oh, waktu kembalinya saudara tidak tahu bersama siapa saja? Saya tidak tahu yang mulia. Bukankah polisi, sekali lagi, itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan? Dalam hal ini Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah menerima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan sudah selesai itu. Jangan lupa di-subscribe. Nada terdakwa Ferdy Sambo meninggi ketika dicecar perihal tanggung jawab dan niatnya melindungi ajudannya Richard Eliezer alias Baradae ketika hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sambo ketika itu terlihat meninggikan suaranya berawal dari pertanyaan dari tim penasihat hukum Baradae perihal tindakan apa yang membuat Brigadir J sampai meregang nyawa. Lantas dijawab Sambo, penembakan. Sepengetahuan saya, ya karena penembakan, kata Sambo saat bersaksi dalam sidang atas terdakwa Baradae. Kuat Ma'ruf Riki Rizal alias Brigadir RR di PN Jakarta Selatan Rabu 7 Desember 2022. Sontak suara Ferdy Sambo yang sebelumnya sempat ditegur majelis hakim untuk lebih besar, tiba-tiba meninggikan suaranya ketika ditanya peran andil dalam perkara ini sesuai penilaiannya. Kalau karena penembakan Richard, apa saudara miliki andil? Kata tim penasihat hukum. Tadi ulangi pertanyaannya. Apa karena Richard Eliezer membuat pengakuan dan tidak ikut skenario saudara saksi lagi? Saya tidak mengetahui adanya pengakuan seperti itu. Tampaknya saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami, tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa saudara juga ikut menembak, saudara menolak pernyataan saksi kami, fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari saudara saksi. Bukankah polisi, sekali lagi, itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan? Dalam hal ini Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah menerima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan sudah selesai itu. Nanti silakan hakim yang menilai, kata Sambo. Saya tanya pengetahuan saudara. Tanya tim penasihat hukum kembali. Harusnya sudah bisa menilai kalau saya nggak ada andil. Nggak mungkin saya duduk di sini, kata Sambo dengan nada tinggi. Tak berhenti di situ, tim penasihat hukum Baradae kembali mencecar perihal tindakan kliennya dalam perkara ini. Apakah di luar kendali? Namun dijawab Sambo kalau dirinya telah bertanggung jawab melindunginya. Apakah perbuatan Richard tindakan yang meleset? Tanya tim penasihat hukum. Sebelum peristiwa, semuanya nurut sama saya. Saat setelah kejadian, saya pinjamkan senjata dia atau Baradae. Jadi jangan bilang saya tak tanggung jawab, saya jaga dia, ujar Sambo. Sambo nyatakan tanggung jawab. Di samping itu, sebelumnya Sambo telah menyatakan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam perkara ini, namun tidak teruntuk tindakan yang tidak ia lakukan. Saya sampaikan, saya akan tanggung jawab apa yang saya lakukan. Yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab, ujar Sambo. Bahkan, kata Sambo, dirinya telah menerima segala konsekuensi yang dihadapi saat ini, termasuk pemecatan dari institusi Korps Bayangkara sebagai Jenderal Bintang 2. Saya sudah sampaikan, saya terima risiko dan dipecat.
Saya sudah menerima akibat dari yang penasehat hukum sampaikan bahwa saya tidak pakai logika dan segala macam, saya sudah dipecat. Kata Sambo. Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk Richard Eliezer Budi Hanglumiu alias Baradae, Richard Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, yang mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3, mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang nggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer, dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu.